Okay viewers, seperti inilah keadaan saat ini dari sisa peninggalan istana milik Elizabeth Bathory. Saksi sejarah kelam yang dijadikan tempat pembantaian 650 gadis yang masih perawan yang diambil darahnya untuk ritual mandi darah Elizabeth Bathory agar tetap awet muda. Ikuti kisah nyata selengkapnya hanya di K-Mystery. Jangan lupa klik tombol like, klik tombol merah subscribe, dan klik tanda loncengnya guys. Elizabeth Bathory adalah putri dari keluarga bangsawan Hungaria, Bathory. Dia lahir tahun 1560 di kota Nyírbátor, kerajaan Hungaria. Ayahnya adalah George Bathory dan ibunya adalah Anna Bathory. Dari keluarga ibu, Elizabeth Bathory masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Polandia dan Pangeran Transylvania. Elizabeth Bathory tinggal dan besar di istana keluarga Isid, Hungaria Timur. Terlahir di tengah keluarga bangsawan yang istimewa, Elizabeth besar dalam limpahan kekayaan, pendidikan, dan status sosial. Namun menjadi bagian dari keluarga bangsawan, Elizabeth juga hidup dalam peraturan yang ketat. Dia bahkan telah bertunangan dengan keturunan bangsawan lain sejak usia 10 tahun. Elizabeth menikah saat berusia 15 tahun dengan Ferenc Nadezhdy, putra dari Baron Tamás Nadezhdy, juga dari Hungaria, yang berusia 19 tahun. Pernikahan mereka dilatar belakangi tujuan politik dalam lingkaran aristokrasi. Pada tahun 1578, Nadezhdy menjadi komandan pasukan Hungaria dan turun dalam perang melawan Kesultanan Utsmaniyah. Selama sang suami berperang, Elizabeth berwenang dalam mengatur urusan bisnis dan kenegaraan, bahkan termasuk urusan kesehatan masyarakat Hungaria. Dari pernikahannya dengan Nadezhdy, Elizabeth melahirkan setidaknya 5 anak. Suami Elizabeth Bathory, Nadezhdy, meninggal dunia pada Januari 1604 di usia 48 tahun karena sakit. Setelah kematian suaminya, Elizabeth Bathory, mulai muncul desas-desus di mana Elizabeth melakukan pembunuhan berantai. Dalam usianya yang mulai memasuki 40 tahun, Elizabeth takut kehilangan kecantikannya karena penuaan. Hingga suatu hari, seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth tidak sengaja menarik rambutnya. Elizabeth menampar pelayan itu dengan keras hingga berdarah. Melihat darah pelayan tersebut mengenai tangannya, ia segera berpikir bahwa darah tersebut akan memberinya kesegaran dan awet muda. Kekejaman pun dimulai. Awalnya Elizabeth membunuh pelayan-pelayan di kastilnya, yaitu Kastil Kastage. Kemudian putri-putri para petani setempat. Bahkan beberapa gadis dikirim ke kastilnya dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun. Elizabeth juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastilnya. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth akan menyiksa mereka sampai mati. Cara yang dilakukannya pun sangat kejam. Elizabeth akan menggigit, memukul, membakar, memutilasi hingga membiarkan korbannya kelaparan sampai mati. Elizabeth kemudian memerintahkan budaknya atau pelayan-pelayannya untuk mengumpulkan darah mereka dalam sebuah ember dan dituang ke dalam kolam pemandiannya. Elizabeth hanya akan memilih darah wanita muda yang masih perawan. Ia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah seorang gadis perawan, maka penuaan tidak akan terjadi pada dirinya. Agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth akan memakamkan para korban dengan prosesi pemakaman dengan pendekatan agama. Namun,
hal ini tidak bertahan lama karena jumlah korban semakin banyak. Pendeta menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal ini tidak diketahui penyebab kematiannya. Elizabeth pun mengancamnya agar ia tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya. Mulai kehabisan alasan, Elizabeth tidak lagi mengubur jasad para korban, melainkan membuangnya secara asal ke beberapa lokasi, seperti sebuah ladang, sungai yang mengalir di belakang kastil, kebun sayur, dan lainnya. Salah satu korban sempat melarikan diri dan menceritakannya kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di kastil tersebut. Raja Matthias dari Hungaria pun memerintahkan sepupu Elizabeth sendiri, Georgi Turzo, gubernur provinsi, untuk menyelidiki laporan tersebut. Lalu pada 30 Desember 1610, mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di ruang utama, mereka menemukan seorang gadis yang telah mati dalam kondisi kehabisan darah. Sedangkan yang masih hidup, pada tubuhnya terdapat lubang tusukan benda tajam. Di ruang bawah tanah, mereka juga menemukan beberapa gadis yang masih hidup, dan beberapa di antaranya telah ditikam beberapa kali. Sedangkan di bawah kastil mereka menemukan sekitar 50 gadis yang telah meninggal. Penyelidikan dilakukan dengan memanggil lebih dari 300 saksi. Catatan persidangan menuliskan keterangan diberikan oleh 4 terdakwa yang membantu Elizabeth, belasan saksi, serta keterangan dari pemuka agama, bangsawan hingga rakyat jelata, termasuk pekerja di kastil Sarfar. Menurut keterangan tersebut, korban kekejaman Bathory awalnya adalah anak-anak gadis berusia 10 hingga 14 tahun. Mereka adalah anak-anak rakyat jelata. Kebanyakan ditawari pekerjaan sebagai pelayan kastil dengan bayaran tinggi. Kemudian dikatakan korban Bathory bertambah dari kalangan putri bangsawan yang berstatus lebih rendah, yang dikirim orang tua mereka untuk belajar sopan santun di istana. Bahkan dikabarkan Bathory juga memerintahkan untuk menculik para korbannya. Pengadilan mengungkapkan bahwa sebagian besar gadis disiksa selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mereka dipotong dengan gunting, ditusuk dengan sebuah pin, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat sebuah pancuran darah. Salah satu pelayan Elizabeth bersaksi bahwa sekitar 40 gadis telah disiksa dan dibunuh. Namun faktanya, Elizabeth telah membunuh sekitar 650 wanita berdasarkan catatan dalam buku hariannya. Catatan lengkap mengenai persidangan ini berada di Budapest, Hungaria. Pelayan-pelayan yang membantu terlibat dalam pembunuhan ini dipenggal dan dikremasi. Namun, khusus untuk Elizabeth karena menyandang status bangsawan, Elizabeth tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi. Pengadilan tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatan apapun. Namun, ia ditahan selamanya di dalam kastilnya sendiri. Elizabeth dibiarkan di dalam sebuah kamar tanpa jendela dan hanya terdapat lubang kecil sebagai tempat untuk memberi makanan. Pada tahun 1614, Elizabeth meninggal dalam usia 54 tahun di dalam kastilnya sendiri. Menurut salah satu laporan menyebutkan jika malam sebelum kematiannya, Elizabeth mengeluhkan kedinginan, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh penjaga, hingga akhirnya dia ditemukan sudah tak bernyawa pada pagi harinya. Jenazah Elizabeth dimakamkan di gereja di Kestis pada 25 November 1614. Namun menurut pengakuan sumber dari warga, makamnya dipindahkan ke makam keluarga di Estate. Saat ini di mana lokasi makam Elizabeth tidak diketahui. Pihak gereja dan Kastil Kestis tidak memiliki petunjuk untuk lokasi yang mungkin menjadi persemayaman terakhir sang bangsawan pembunuh berantai ini.
Elizabeth Bathory tercatat sebagai wanita terkejam sepanjang sejarah. Bahkan dirinya masuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak. Dan dikenal sebagai The Blood Countess. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa klik tombol di bawah ini